Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu bentuk polar, yang kedua bentuk eksponen, yang ketiga bentuk pangkat, dan yang keempat akar bilangan kompleks. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama yaitu bentuk polar. Dalam koordinat polar, bilangan kompleks Z sama dengan X, Y dinyatakan dalam R dan theta, yaitu Z sama dengan R, theta. Yang berkorespondensi pada bilangan kompleks yang tidak nol, Z sama dengan X ditambah Y. Di mana kita bisa lihat pada gambar ini, yaitu dengan X-nya sama dengan R cos theta dan Y-nya R sin theta. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan mutlak Z, mana theta sudut antara sumbu X positif dengan 0Z. Untuk Z tidak sama dengan 0, sudut theta dihitung dari tan theta sama dengan Y per X, dan jika Z sama dengan 0, maka R sama dengan 0 dan theta dapat dipilih sembarang. Dapat dinyatakan dalam bentuk polar, yaitu Z sama dengan R cos theta ditambah Y sin theta. Pada bilangan kompleks Z sama dengan R kali cos theta ditambah Y sin theta, sudut theta disebut argumen dari Z dan ditulis dengan theta sama dengan ARGZ. Sudut theta dengan theta kecil dari 2pi besar dari sama dengan 0, atau theta kecil dari sama dengan pi besar dari sama dengan min pi disebut argumen utama dari Z. Ditulis theta sama dengan ARGZ. Contoh, diberikan bilangan kompleks 1 dikurang I yang terletak pada kuadran keempat, maka tentukan bentuk polar dari bilangan kompleks tersebut. Akan ditentukan nilai R dan theta-nya. Sebelumnya kita tentukan nilai R-nya dan kita tentukan nilai theta-nya. Maka untuk R-nya yaitu R sama dengan mutlak Z sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Tan theta sama dengan Y per X sama dengan min 1 per 1 sama dengan min 1. Theta sama dengan min 45 derajat sama dengan min pi per 4, maka persamaannya akan menjadi Z sama dengan R cos theta ditambah Y sin theta. Maka kita masukkan nilai Z-nya, yaitu 1 dikurang I sama dengan R-nya itu akar 2 dikali cos theta yaitu min pi per 4 ditambah I sin theta-nya yaitu min pi per 4, maka diambil nilai theta yang positif dengan aturan argumen, yaitu theta sama dengan min pi per 4 ditambah 2pi, di mana N sama dengan 0, kecil dari 1, kecil dari 2. Sehingga persamaan tersebut akan menjadi 1 dikurang I sama dengan akar 2 dikali cos 7pi per 4 ditambah I sin 7pi per 4. Bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y dapat dilihat dalam koordinat kutub R, theta. Nah, kita misalkan X sama dengan R cos theta dan Y-nya sama dengan R sin theta, maka Z sama dengan X ditambah Y dapat dinyatakan dalam bentuk kutub. Sebelumnya, Z sama dengan R cos theta ditambah Y sin theta sama dengan R cos theta ditambah Y sin theta, maka sama dengan R cis theta atau disingkat R cis theta. Dengan R disebut dengan modulus atau nilai mutlak, Z sama dengan mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat.
tetanya disebut dengan argumen dari Z, sama dengan ARGZ, sama dengan ARC, tangen Y per X, di mana X tidak sama dengan 0. Maka nilai argumen dari Z atau ARGZ tidak tunggal, tetapi merupakan kelipatan 2pi, sesuai dengan kuadran di mana titik Z berada. Misalkan ARG-nya atau argumennya 1 ditambah I, maka akan dapat salah satunya pi per 4, 9 pi per 4, dan min 15 pi per 4, atau secara umum theta sama dengan pi per 4 ditambah 2np dengan n bilangan bulat. Sedangkan nilai utama atau principal value dari ARGZ ditulis ARGZ dengan ARGZ kecil dari sama dengan pi besar dari min pi adalah tunggal, sehingga dapat dihubungkan antara argumen dengan principal value, yaitu argumen Z-nya sama dengan ARGZ ditambah 2np, dan principal value-nya N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Apabila diberikan Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, maka akan menjadi R cos theta. Dan apabila Z sama dengan R cos theta min dikurang I sin theta, maka akan menjadi R cos min theta. Maka akan menjadi ARGZ sama dengan theta dan ARGZ sama dengan min theta. Bentuk yang kedua yaitu bentuk eksponen. Yaitu dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 2 dikatakan sama, yaitu apabila Z1-nya sama dengan Z2 dan jika R1 dan R2-nya sama dan theta 1 dan theta 2-nya sama. Dengan menggunakan rumus Euler, E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Bentuk polar bilangan kompleks Z dapat diubah menjadi Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta sama dengan RE pangkat I theta. Contoh, nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan akar 3 ditambah I dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama kita akan mempunyai Z sama dengan akar 3 ditambah I, dan R-nya 3 ditambah 1, maka sama dengan 2, dan theta-nya yaitu 1 per akar 3. Karena Z ini ada di kuadran pertama, maka kita dapat memilih theta sama dengan pi per 6, sehingga bentuk polarnya yaitu Z sama dengan 2 dikali cos pi per 6 ditambah I sin pi per 6, dan bentuk eksponennya yaitu Z sama dengan 2E pangkat pi I per 6. Yang ketiga yaitu bentuk pangkat. Apabila Z pangkat min N menyatakan 1 per Z pangkat N, di mana N bilangan asli, dapat ditunjukkan bahwa Z pangkat min N sama dengan 1 per Z pangkat N sama dengan 1 per Z pangkat N sama dengan 1 per R pangkat N dikali cos min N theta ditambah I sin N theta, I sin min N theta. Maka kita misalkan Z sama dengan RE pangkat I theta, maka dengan menggunakan aturan pangkat pada bilangan real, maka kita akan memperoleh yaitu Z pangkat N sama dengan
RE pangkat I theta dipangkatkan N sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I N theta, di mana N-nya yaitu sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, jika R-nya sama dengan 1, maka bentuk pangkat ini akan menjadi Zn sama dengan E pangkat I theta dipangkatkan N sama dengan E pangkat I N theta, atau bisa juga dengan E pangkat I theta sama dipangkatkan N sama dengan E pangkat I N theta, di mana N-nya yaitu sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya dapat ditulis dalam bentuk cos theta ditambah I sin theta dipangkatkan N sama dengan cos N theta ditambah I sin theta yang disebut dengan rumus Moivre. Nah, pada rumus Moivre ini berlaku N-nya harus bilangan bulat. Nah, contoh dari bentuk pangkat ini yaitu saya akan menunjuk contoh ini, yaitu hitung min 1 ditambah I pangkat 7. Maka penyelesaiannya yaitu Z-nya yaitu sama dengan min 1 ditambah I. Maka R-nya sama dengan mutlak Z. Sesuai pada rumus tadi, sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah I 1 kuadrat sama dengan akar 2. Dan tan tetanya yaitu sama dengan 1 per min 1. Maka sama dengan min 1. Karena Z ini berada pada kuadran kedua, maka kita akan pilih theta sama dengan 3 per 4 pi, sehingga diperoleh min 1 ditambah 1 sama dengan akar 2 dikali cos 3 per 4 pi ditambah I sin 3 dikali 4 pi, 3 per 4 pi, dan min 1 ditambah I pangkat 7 sama dengan akar 2 pangkat 7 dikali cos 21 per 4 pi ditambah I sin 21 per 4 pi. Sama dengan akar 2 pangkat 7 dikali cos 5 per 4 pi ditambah I sin 5 per 4 pi. Maka sama dengan akar 2 pangkat 7 dikali min setengah akar 2 cos dari 5 per 4 pi yaitu min setengah akar 2, dan sin dari 5 per 4 pi yaitu min setengah akar 2. I-nya kita tetap dibuatkan. Maka hasil akhirnya akan menjadi min 8 dikurang 8i. Nah, bentuk yang keempat yaitu akar bilangan kompleks. Akar bilangan kompleks ini yaitu akar Kn dari bilangan kompleks W apabila Z pangkat N-nya sama dengan W dan ditulis Z sama dengan 1 per W pangkat N jika Z-nya sama dengan rho dikali cos pi ditambah I sin pi akar Kn dari bilangan kompleks W sama dengan R cos theta ditambah I sin theta yang diketahui. Maka Z pangkat N-nya sama dengan W atau rho pangkat N dikali cos NP ditambah I sin NP sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, dari persamaan ini tadi akan diperoleh Pi pangkat N sama dengan R dan NP sama dengan theta ditambah 2 Kp, di mana K tersebut adalah bilangan bulat. Nah, akibat dari itu maka diperoleh rho sama dengan R pangkat 1 per N dan Pi sama dengan theta ditambah 2 Kp per N. Nah, dari situ didapatkan akar Kn dari bilangan kompleks
W sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta adalah Z sama dengan R pangkat 1 per N dikali cos dikali theta ditambah 2 kpi per N ditambah I sin dikali theta ditambah 2 kpi per N, di mana K bilangan bulat dan N itu bilangan asli. Nah, dalam hal ini ada banyak N akar berbeda yang memenuhi Z pangkat N sama dengan W, di mana K sama dengan 0, 1, 2, sampai N dikurang 1, di mana theta ditambah 2 kpi per N kecil dari 2pi besar dari sama dengan 0, sehingga didapat Z1, Z2, sampai Zn sebagai akar Kn dari W. Nah, contohnya yaitu tentukan min 16 pangkat 1 per 4. Penyelesaiannya kita misalkan W-nya tadi yaitu min 16 pangkat 1 per 4, berarti kita harus menyelesaikan persamaan Z pangkat 4 sama dengan 16 terlebih dahulu. Z sama dengan rho dikali cos pi ditambah I sin pi, dan min 16 ini sama dengan 16 cos pi ditambah I sin pi, sehingga pi pangkat 4 yaitu cos 4pi ditambah I sin 4pi sama dengan 16 dikali cos pi ditambah I sin pi. Nah, dari persamaan ini maka akan diperoleh rho pangkat 4 sama dengan 16 atau rho sama dengan 2, di mana 4pi sama dengan pi ditambah 2 kpi atau pi sama dengan pi ditambah 2 kpi per 4, di mana K bilangan bulat. Jadi Z sama dengan 2 dikali cos pi ditambah 2 kpi per 4 ditambah I sin pi ditambah 2 kpi per 4. Nah, keempat akar tersebut adalah yaitu untuk K sama dengan 0, maka Z1 sama dengan 2 dikali cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4 sama dengan akar 2 ditambah 2i, akar 2i. Untuk K sama dengan 1 yaitu maka Z2-nya sama dengan 2 dikali cos 3pi per 4 ditambah I sin 3pi per 4 sama dengan min akar 2 ditambah akar 2i. Untuk K sama dengan 2, maka Z3-nya sama dengan 2 dikali cos 5pi per 4 ditambah I sin 5 dikurang pi per 4 sama dengan min akar 2 dikurang akar 2pi. Untuk K sama dengan 3, maka Z4-nya sama dengan 2 dikali cos 7pi per 4 ditambah I sin 7pi per 4 sama dengan akar 2 dikurang akar 2i. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.